تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idu fid dunya wa sa'idu fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, hari ini Jumat kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga umat Islam di berbagai negara, khususnya di Indonesia, spesialnya umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, merayakan, memperingati, memeriahkan acara Maulid Nabi, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, apa itu maulid? Apa arti maulid? Dan siapa yang pertama kali memviralkan, memeriahkan, merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan karena apa kita bermaulid? Kata ulama, arti maulid adalah al-farhu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gembira dengan lahirnya Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti dari maulid. Jadi maulid adalah ekspresi kegembiraan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ekspresi kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad itu arti maulid, maka maulid kita bisa adakan, kita bisa merayakan maulid dengan berbagai macam cara, sepanjang bukan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jikalau ada pemain sepak bola yang telah berhasil menciptakan gol, maka ekspresinya, selebrasinya berbeda-beda. Begitu pula ekspresi kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita ungkapkan, boleh kita tampakkan dengan berbagai macam cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati, mengenang, merayakan maulidnya dengan cara berpuasa setiap hari Senin. Ketika Nabi ditanyakan, ya Rasulullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-shaum yaumil isnain, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Maka Nabi menyatakan, fihi wulidtu, karena di hari Senin
aku dilahirkan. Artinya apa? Nabi mengingat, Nabi mengenang, Nabi memperingati miladnya, kelahirannya dengan cara berpuasa. Sementara dalam kitab Maulid At-Tibai dijelaskan bahwa yang pertama kali memviralkan, yang pertama kali membesarkan adanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sang pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman At-Tibai dalam Maulid At-Tibai menulis fahtazal arsy taraba wastibashara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Fahtazal arsy taraba wastibashara, arasnya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, arasnya Allah bergoncang, bergoyang karena gembira di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursinya Allah yang luasnya juga lebih luas daripada langit dan bumi. Ketika maulidnya Nabi Muhammad, kursinya Allah makin bertambah hebat dan tenang. Kenapa kursinya Allah makin bertambah hebat di saat maulidnya Nabi Muhammad? Karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwara, dan seluruh langit penuh dengan cahaya terang benderang, hingga meskipun malam hari seakan di pagi hari, karena saking penuhnya dengan langit dengan nur, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, dan seluruh malaikatnya Allah bergemuruh senang bersorak seraya mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan juga membaca istighfar. Bahkan dalam Maulid Siti Durar, Siti Asiyah dan Siti Maryam serta para bidadari surga dihadirkan, diturunkan oleh Allah di malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan aras bergoyang saat lahirnya Nabi Muhammad? Siapa yang menjadikan kursinya Allah makin bertambah hebat, bertambah kuat di saat lahirnya Nabi Muhammad? Siapa yang menjadikan langit penuh dengan cahaya hingga terang benderang di waktu malam? Siapa yang menghadirkan, menurunkan Siti Maryam dan Siti Asiyah istri Firaun serta para bidadari surga di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah sang pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali memviralkan, yang pertama kali membesarkan, yang pertama kali mengadakan maulid secara besar-besaran di seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa taala, hingga semua makhluknya Allah yang tampak ataupun yang tidak tampak bergembira di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahatil adyar tasdu fi layali maulidi, burung-burung pun bersiul gembira di saat maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad itu adalah sejatinya arti dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara bergembira di saat kita mendapat nikmat dari Allah, bergembira di saat kita mendapat rahmat dari Allah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah perintahkan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan sebab anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kamu semua bergembira. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada kita semua ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, agar ditampakkan dengan penuh rasa gembira.
Sementara rahmat Allah yang terbesar bukan anak kita. Rahmat Allah yang terbesar bukan kekayaan kita. Nikmat Allah yang terbesar bukan rizki kesehatan yang diberikan oleh Allah, tapi rahmat Allah yang terbesar yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh alam adalah lahirnya, terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat terbesar yang pernah diturunkan oleh Allah di alam semesta ini adalah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendapatkan rahmat atau nikmat yang kecil saja kita bergembira, apalagi kalau kita mendapatkan nikmat rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih menampakkan gembira kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita mengadakan maulid? Kenapa kita bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, karena kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad dan karena kita mengharap mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.